Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mustika Permata dengan NIM 2021 31088. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai deep learning yang sudah saya ringkas. Deep learning. Deep learning adalah keluarga teknik pembelajaran mesin yang menggunakan rangkaian aljabar kompleks dengan koneksi yang dapat diatur. Deep learning memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan dengan metode lain, seperti dalam menangani data berdimensi tinggi seperti gambar. Deep learning di sisi lain menggunakan rangkaian kompleks dengan banyak lapisan, memungkinkan representasi fungsi dan batas yang lebih kompleks dalam ruang input. Oleh karena itu, deep learning dapat mewakili konsep dunia nyata yang lebih kompleks secara lebih baik. Di samping ini adalah contoh gambar dari representasi network deep learning. Pada gambar C ini representasi deep learning, jaringan deep learning di mana dia memiliki jaringan komputasi yang lebih panjang sehingga memungkinkan banyak variabel untuk dapat berinteraksi dengan variabel yang lain dan juga sehingga lebih merepresentasikan konsep dunia nyata. Simple feed-forward networks. Jaringan feed-forward hanya memiliki koneksi satu arah dengan informasi mengalir dari input ke output tanpa ada pengulangan. Jaringan rekuren di sisi lain mengalirkan output kembali ke inputnya sendiri, membentuk sistem dinamis dengan keadaan internal atau memori. Network as complex functions. Setiap node dalam jaringan disebut unit, dan masing-masing unit menghitung jumlah berat dari inputnya dan menerapkan fungsi non-linear untuk menghasilkan outputnya. Computing graphs for deep learning. Pada grafik komputasi, kita memiliki lapisan input untuk menerima input data, lapisan output untuk membandingkan hasil prediksi dengan nilai sebenarnya, dan lapisan tersembunyi di antaranya. Lapisan tersembunyi berperan dalam mempelajari pola dan struktur yang kompleks dalam data. Input encodings. Node-node input dan output dalam grafik komputasi terhubung langsung dengan data masukan dan keluaran. Output layer and loss functions. Pada sisi keluaran jaringan, kita menggunakan pengkodaan yang sama seperti pada masukan untuk mengubah nilai data mentah menjadi nilai yang sesuai dengan node keluaran. Hidden layers. Dalam proses ini, jaringan dapat menemukan representasi perantara yang bermakna dari data, seperti deteksi tepi, sudut, atau fitur penting lainnya. Convolutional networks. CNN memungkinkan pengurangan jumlah bobot yang diperlukan dalam jaringan, meningkatkan kinerja jaringan, dan mempercepat proses pembelajaran. Bobot yang direplikasi di setiap unit dalam setiap lapisan CNN disebut kernel, dan penerapan kernel ke piksel gambar atau unit spasial dalam lapisan berikutnya disebut konvolusi. Tensor operation in CNNS. Dalam deep learning, penggunaan tensor memungkinkan kita menggambarkan dan menganalisis jaringan saraf konvolusi atau CNN secara sederhana, elegan, dan efisien. Residual networks. Jaringan residual adalah pendekatan yang populer dan berhasil dalam membangun jaringan yang sangat dalam untuk mengatasi masalah gradien yang hilang. Learning algorithms. Computing gradients in computation graphs. Gradien dapat dihitung dengan mempropagasi informasi kesalahan dari lapisan output jaringan ke lapisan tersembunyi. Kita juga menyatakan bahwa hasil ini berlaku secara umum untuk grafik komputasi feedforward apapun. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana hal ini bekerja. Gambar 21.6 di samping menunjukkan simpul generik dalam grafik komputasi. Simpul ini memiliki in degree dan out degree 2, tetapi analisis tidak tergantung pada hal ini, IoT of time. Batch normalizations. Normalization batch adalah teknik umum yang digunakan untuk meningkatkan konvergensi SGD dengan menormalkan nilai-nilai di lapisan internal jaringan dalam setiap mini batch. Generalizations. Kita akan fokus pada 3 pendekatan untuk meningkatkan performa generalisasi, yaitu memilih arsitektur jaringan yang tepat, memberikan penalti pada bobot yang besar, dan mengganggu nilai-nilai yang melewati jaringan secara acak selama pelatihan. Choosing a network architecture. Untuk setiap jenis data tertentu, seperti gambar, ucapan, teks, video, dan sebagainya, kemajuan dalam kinerja sebagian besar berasal dari eksplorasi berbagai jenis arsitektur jaringan dan variasi jumlah lapisan, koneksi antar lapisan, dan jenis node dalam setiap lapisan.
Neural Architecture Search. Pencarian arsitektur neural digunakan untuk menjelajahi berbagai kemungkinan arsitektur jaringan. Dropout. Salah satu cara lain untuk mengintervensi dan mengurangi kesalahan set data uji pada suatu jaringan, meskipun pada biaya membuatnya lebih sulit untuk cocok dengan set data latihan, adalah dengan menggunakan dropout. Recurrent Neural Networks. Jaringan saraf recurrent atau RNN berbeda dengan jaringan feed-forward karena memungkinkan adanya siklus dalam grafik komputasi. Dalam semua kasus yang akan kita pertimbangkan, setiap siklus memiliki penundaan sehingga unit dapat mengambil sebagian input nilai yang dihitung dari output mereka sendiri pada langkah sebelumnya dalam komputasi. Training a Basic RNN. Persamaan yang mendefinisikan model ini mengacu pada nilai variabel dan diindeks oleh langkah waktu. Long-Term Search Memory RNNS. Beberapa arsitektur RNN khusus telah dirancang dengan tujuan memungkinkan informasi dipertahankan selama beberapa langkah waktu. Salah satu yang paling populer adalah Long Short Term Memory atau LSTM. Unsupervised Learning and Transferred Learning. Algoritma pembelajaran tanpa pengawasan umumnya menghasilkan model generatif yang dapat menghasilkan teks, gambar, audio, dan video yang realistis, daripada hanya memprediksi label untuk data tersebut. Unsupervised learning, algoritma pembelajaran terawasi atau supervised learning pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu diberikan set data latihan berupa masukan atau input dan keluaran yang sesuai, yaitu output, belajar sebuah fungsi yang mendekati dengan baik. Transfer learning and multitask learning. Dalam transfer learning, pengalaman dalam suatu tugas pembelajaran membantu agen untuk belajar lebih dalam tugas lain. Applications. Di aplikasi sendiri, yaitu dibagi menjadi Vision, Natural Language Processing, dan juga Reinformation Learning. Vision sendiri, penggunaan deep learning dalam fisik komputer memiliki dampak besar dan sebaliknya. Lalu Natural Language Processing, deep learning juga memiliki dampak besar pada aplikasi Natural Language Processing atau NLP, seperti terjemahan mesin dan pengenalan ucapan. Beberapa keunggulan deep learning untuk aplikasi-aplikasi ini termasuk kemungkinan pembelajaran dari awal hingga akhir atau end-to-end learning. Reinforcement learning. Dalam pembelajaran penguatan reinforcement learning atau RL, agen pengambilan keputusan belajar dari urutan sinyal penghargaan yang memberikan indikasi tentang kualitas perilakunya. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan jumlah penghargaan di masa depan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.